Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Putri Ismail dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam YIN Sultan Amai Gorontalo. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu dan kebudayaan. Ilmu merupakan sesuatu yang penting bagi manusia. Melalui ilmu, semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih murah. Peradaban manusia sangat beruntung kepada ilmu karena ilmu merupakan sarana untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Ilmu adalah pengetahuan yang pasti, sistematik, metodik, ilmiah, dan mencakup kebenaran umum mengenai objek studi. Ilmu membentuk adanya inteligensi yang menghasilkan keterampilan atau ilmu merupakan sesuatu yang diketahui oleh individu. Ilmu digali dan ditentukan oleh manusia untuk mempermudah aktivitas dalam kehidupannya. Praja menyatakan ilmu sebagai sesuatu yang melekat pada manusia, di mana ia dapat mengetahui segala sesuatu yang asalnya ia tidak ketahui. Ilmu dapat dikatakan secara umum itu berarti tahu. Ilmu itu pengetahuan. Seseorang yang memiliki banyak ilmu dapat dikatakan sebagai seseorang ilmuwan, ahli pengetahuan, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian di atas, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh oleh manusia dengan syarat kriteria ilmiah yang merupakan kebenaran. Pada hakikatnya, tujuan ilmu untuk mempermudah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, dalam surah hijau mengemukakan ada 8 ciri-ciri yang mendalami ilmu, yaitu 1. Ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan yang secara logis. Itu berarti adanya sistem dan penelitian metode maupun harus susunan logis. Yang kedua, ilmu pengetahuan tanpa pamir karena ia itu erat katanya dengan tanggung jawab ilmuwan. Ketiga, universitas ilmu pengetahuan. Semua ilmu yang diketahui itu bersifat universal. Yang keempat, objektivitas. Artinya setiap ilmu terpimpin oleh objek dan tidak distorisi oleh prasangka-prasangka subjektif. Yang kelima, ilmu pengetahuan harus dapat didefinisi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan. Karena itu, ilmu pengetahuan harus dikomunikasikan. Ilmu pada dasarnya sudah diketahui oleh peneliti ilmiah terhadap kesepakatan yang sesuai dengan fakta dan pengetahuan yang ada. 6. Progresivitas, artinya suatu jawaban ilmiah baru bersifat ilmiah sungguh-sungguh, baru mengundang pertanyaan-pertanyaan baru dan menimbulkan program-program baru lagi. 7. Kritis, artinya tidak ada teori definitif. Setiap teori terbuka bagi suatu peninjauan kritis yang memanfaatkan data-data baru. 8. Ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan
kebertahuan antar teori dengan praktis. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Berikut ini beberapa pengertian kebudayaan daripada ahli, yaitu: pertama, Kiai Hajar Dewantara. Kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dan pengaruh kuat, yakni alam dan zaman, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup, dan pengetahuan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Yang kedua, Sultan Takdir. Kebudayaan adalah cara berpikir sehingga menurutnya pola kebudayaan itu sangat luas, sebab semua laku dan perbuatan tercangkup di dalamnya dan dapat diungkapkan pada basis dan cara berpikir termaksud di dalamnya perasaan, karena perasaan juga merupakan maksud dari pikiran. Yang ketiga, Koenjarningrat. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangkai kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dan belajar. D. Kebudayaan adalah manifestis atau penjalanan kerja manusia dalam arti seluas-luasnya. E. Kebudayaan pada prinsipnya berdasarkan atas berbagai sistem kebutuhan manusia, tapi tingkat kebutuhan itu menghadirkan corak budaya yang khas. Misalnya, guna memenuhi kebutuhan manusia dan keselamatannya, maka timbullah kebudayaan yang berupa perlindungan, yakni seperangkat budaya dalam membentuk tertentu sebagai lembaga kemasyarakatan. Ilmu juga mempunyai hakikat. Melalui hakikat ilmu dan nilai-nilai yang dikandungannya memiliki pengaruh terhadap pertimbangan kebudayaan nasional yang kembali lagi pada tujuan untuk mempermudah aktivitas manusia. Pada dasarnya, bagaimana peranan ilmu sebagai sumber nilai yang mendukung pengembangan kebudayaan nasional. Tapi sebelumnya, pemahaman mengenai hakikat ilmu dan membentuk untuk meningkatkan peranan keilmuan. Berdasarkan hal tersebut, berikut menurut peranan ilmu, yaitu: 1. Ilmu sebagai suatu cara berpikir. 2. Ilmu sebagai asas moral. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan dan pengetahuan merupakan unsur dari kebudayaan. Mereka saling mendukung satu sama lain. Dalam beberapa tipe masyarakat, ilmu dapat berkembang dengan pesat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat tersebut tidak dapat berfungsi dengan wajar tanpa mendukung perkembangan yang sehat dari ilmu dan penerapan. Ilmu dan kebudayaan berada pada posisi yang saling tergantung dan saling mempengaruhi. Pada suatu pihak, perkembangan ilmu dan suatu masyarakat tergantung dari kondisi kebudayaan. Sedangkan di pihak lain, pengembangan ilmu akan mempengaruhi jalannya kebudayaan. Ilmu terpadu secara intim dengan keseluruhan sistem sosial yang tradisi kebudayaannya. Baiklah, sekian penjelasan ilmu dan kebudayaan dari saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.